sanata alfain wa isna asyara pada tahun 2012 ra'aituhum aku melihat mereka itu yuqabbiluna mereka mencium nawasi masyayikhihim ubun-ubun ubun-ubun masyayikh mereka. Jadi setelah mereka ngaji Quran, kalau di Maroko itu bukan salaman mencium tangannya, melainkan yang dicium ubun-ubun. Ubun-ubun ustadznya itu dicium. Kepalanya ini loh, sini dicium. Ya. Kepala bagian atas. Ya. Kalau di Indonesia, tradisi ini dianggap neranyak, kan gitu ya. Tapi di Maroko itu biasa dan bagian dari ihtiram mereka. Maka saya katakan di sini wahada gharibun indana. Yang ini gharibun aneh, asing, indana menurut kita. Katula bil Indonesiyin sebagai santri Indonesia. Yang hal ini sebagai santri Indonesia dianggap aneh. Mosok bar ngaji, setelah ngaji malah nyucup ubun-ubunnya kiainya. Walakin tetapi ma'rufun dikenal baik indahum menurut mereka orang-orang Maroko. Sehingga falanahkum maka jangan menghakimi siapa kita dunjat ya. Let's ya dunjat ya jangan menghakimi a'rafal akharin ing tradisi orang-orang lain, tradisinya orang lain, bi'a'rafina dengan tolok ukur tradisi kita. Oleh sebab itu jangan kita menghakimi tradisi orang lain atau kebiasaan orang lain, budaya orang lain, ya a'raf itu budaya ya, budaya orang lain dengan budaya kita. Wah ini keliru ini enggak etis, jangan begitu. Kalau dalam living Quran, karena pendekatannya adalah fenomenologi, maka yang kita lakukan adalah kita memahami makna, how to understand the meaning beyond phenomenon. Ya, bagaimana kita memahami makna di balik fenomena praktek tradisi atau kebiasaan tersebut. Itu loh yang paling penting. Jadi jangan dihakimi. Jangan dihakimi ini. Wah ini nggak etis menurut budaya kita. Menurut kita, menurut orang Maroko tidak begitu. Biasa. Selesai ngaji mereka mencium ubun-ubunnya. Jadi begitu ya. Nah, walakin ma'rufun indahum falanahkum a'rafal akharin bi'arafina bisabbiha misalnya. Jangan menghakimi budaya atau tradisi orang lain bi'arafina dengan tradisi kita, dihakimi bisabbiha dengan mencaci maki, wastihzaiha dan istihza meremehkan atau menghina ya masalah misalnya tidak boleh. Jadi tradisi saja jangan kita menghina tradisi orang lain, budaya orang lain, kebiasaan-kebiasaan orang lain yang mungkin berbeda dari kita. Kita hormati. Ya. Bahwa mungkin kita tidak setuju, tidak harus kita menghinanya. Apa dalilnya nih? Ini dalilnya lebih ke umum ya, ke agama. Qala Allah Ta'ala wa la tasubbul ladina yad'auna min dunillah
fayasubbullaha adwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Al-An'am 108. Wala tasubbu, dan jangan kamu mencaci maki alladzina yad'auna min dunillah, kepada orang-orang yang menyembah selain Allah. Karena apa? Kalau kamu mencaci maki mereka yang menyembah selain Allah, fayasubbullah, maka mereka akan mencaci maki Allah adwan dengan berlebihan, ya, dengan kezaliman, bighairi ilmin, tanpa dasar ilmu. Kadzalika, yang demikian itu, zayyana, kami menganggap baik, likulli ummatin, zayyana, maaf, kami menghias-hiasi, atau ya, kadzalika, yang demikian itu, zayyana, kami menghias-hiasi, likulli ummatin, bagi setiap umat, amalahum, yang amal mereka. Artinya setiap umat, setiap komunitas secara umum akan menganggap bahwa apa itu, amalnya, tradisinya, kebiasaannya dianggap baik. Ingat nanti, nanti siapa yang punya otoritas menghakimi pada akhirnya, summa ila rabbim, kemudian hanya kepada Tuhan mereka, marji'uhum, utawi tempat kembali mereka. Fayunabbi'uhum, maka kami akan memberikan kabar kepada mereka, bima kanu ya'malun, dengan apa yang dulu biasa kami, yang mereka lakukan. Biar Gusti Allah nanti yang akan menghakimi, yang akan memberi informasi, memberi balasan terhadap apa yang biasa mereka lakukan. Waro'aina, dan kami melihat, siap ba'dahum, ing sebagian mereka para santri itu, kanu, mereka ada itu, yakhtimuna, berkhidmah, mereka berkhidmah, masyayikhahum, ing guru-guru mereka, bikulli ikhlasin wa tawadu'in, dengan sepenuh keikhlasan dan tawadhu, ini fi-nya hilang ya, takhfifan lahum, dalam rangka meringankan, lahum, kepada para masyayikh, guru-gurunya, min a'bail umuril buyutiyah, dari tugas-tugas atau beban-beban perkara rumah. Sampai bisa lihat ya, sebagian santri dengan penuh keikhlasan, tawadhu, ya, membantu sedikit kerepotan gurunya, dibantu ya. Kenapa mereka melakukan itu? Fabil khidmati, maka dengan khidmah, berkhidmah kepada masyayikhnya, gurunya, ya dah, tunalu, diperoleh apa, al barokatu, keberkahan. Di situ kalau santri masih percaya barokah, ya, maka khidmah, ya, sekedar meringankan apa itu, pekerjaan atau tugas, hal-hal yang terkait dengan apa, rumah tangga, ya, kadang misalnya diminta tolong untuk apa, membuatkan minuman, ya, itu bagian dari khidmah. Insya Allah itu akan mengantar keberkahan ilmunya, keberkahan hidupnya, ya. Fahadha, maka utai ini, huwa ya hadha, itu al-adab, etika inda santriyin, menurut para santri at-tullab wa talibat, baik santri putra maupun santri putri, ya. Makanya kalau di kalangan santri itu kok sampai misalnya kok lama ya nggak ada kerja bakti gitu kan. Itu kalau santri-santri dulu merasa sedih, kok nggak didhawuhi kerja bakti lagi ya gitu kan ya. Nah kalau ini di LS gitu, yang santri dulu itu menarik ceritanya.
Santri-santri LSK dulu itu biasanya kalau tahu kompleknya kotor, ya itu pernah diwawancari oleh salah satu anak saya. Kenapa Om kok nggak pada ngaji? Itu jawabnya aneh. Karena nanti kalau nggak ngaji pasti akan ditakzir Abi supaya membersihkan apa itu halaman pondok, membersihkan kamar-kamar. Ya, jadi supaya pondok ini bersih, kami awali dengan tidak ngaji supaya ditakzir membersihkan pondok. Nah, itu jawaban santri-santri LSK yang dulu ya, yang pernah terekam. Ya, tapi tentu maksudnya sekedar joke saja ya, ya. Jadi mereka eh, apa itu kadang-kadang ada yang nggak ngaji karena ingin supaya kompleknya bersih sehingga ditakzir untuk membersihkan apa joglo LSK atau hal yang lainnya. Ya dulu Mbah Kiai Ali Maksum saya masih ingat santri yang nggak mau yang nggak ngaji ya Mbah Kiai Hasbuah ya ada santri nggak ngaji timbali ya. Saya juga pernah ditakzir ya suruh nyapu suruh membersihkan ruangan kelas ya ya saya jalankan sebagai sebuah konsekuensi karena malamnya saya nggak musyawarah timbali oleh Pak Kiai Hasbuo ngopo kowe bengi ra musyawarah gitu kan ya ketiduran gitu kan ya tapi sekali aja seingat saya ya sekono nyapu kelas gitu nggih yai ya ya saya jalankan dengan penuh apa itu keikhlasan ya. Tapi yang menarik apa? Pak Kiai itu tidak pernah marah sampai hati ya. Jadi setelah bersih-bersih ya ditimbali kasih jajan. Wah senang sekali. Alhamdulillah. Jadi itu. Jadi kalau kita mau husnuzon kepada para kiai, para bunyai, marah itu tidak sampai ke hati, tetapi lebih ke ekspresi zahir saja untuk menjadi pembelajaran. Ya, jadi memang begitu. Ya, tidak boleh ada marah kita sebagai guru, sebagai orang tua kepada anak jangan sampai nembus ke hati. Diekspresi lahir saja itu dilakukan untuk proses pembelajaran. Ya, setelah itu tetap didoakan ya. Mudah-mudahan dapat hidayah, dimaafkan, mudah-mudahan ilmunya manfaat. Jangan sampai jadi guru melaknat melaknat santrinya, melaknat mahasiswanya. Jadi orang tua melaknat anaknya. Jangan ya, pesan saya jangan. Belajarlah tentang makna kesabaran, belajarlah tentang makna keikhlasan, belajarlah makna tentang makna keistiqomahan, itu yang lebih penting. Bahwa marah, guru boleh marah, ya toh. Bunyai, Pak Kiai boleh marah, ya enggak apa-apa. Nabi juga pernah marah, tetapi marahnya terkendali, marahnya dalam koridor edukatif, educational, ya, ya kasih apa itu eh, nasihat, kasih motivasi, kasih sanksi ya, kasih educational apa itu takzir ada at-takzir at-ta'limi atau at-tarbawi. Jadi takzir yang bersifat edukatif. Maka saya melakukan ini kepada mahasiswa maupun kepada para santri kalau pas marah tanda kutip ya saya kasih sanksi sanksinya lebih ke edukatif mahasiswa nggak datang kamu anu yang ngerjakan tugas ini sebagai bentuk pengganti kamu nggak datang berapa kali tugas kamu ini mereview artikel misalnya
saya kasih sanksi. Ada yang saya kasih sanksi, kamu selama 1 minggu azan subuh. Wah, itu namanya edukatif ya. Saya menolak pandangan sanksi dengan pakai uang. Ya, dulu ada satu pondok pesantren, kalau lihat ada santrinya boncengan didenda. Boncengan sama cowok, cewek sama cowok didenda 3.000. Ya, kan terlihat di CCTV itu, denda 300.000, 250.000. Saya nggak setuju itu, karena apa? Bagi santri yang suge itu 50.000 ringan, nah, gampang. Bayar aja itu 250, melanggar lagi. Ya. Dulu eh, di kampung, di PTI sempat ada apa itu, kalau yang nggak ronda didenda. Ya, saya termasuk menolak. Bagi orang kaya didenda 20.000, ya mending 20.000 nggak usah ronda. Kan itu. Didenda 50.000 kan, daripada suruh melek malam, ya sudah nggak bayar aja 50.000. Jadi lebih baik sanksinya ya sanksi sosial aja. Ya. Kadang sanksi sosial lebih nggak nyaman sih, dirasani, digelendengi, didiamkan, ya dah. Nah, sambil terus didorong punya kesadaran. Jadi saya kira di Gedung Putih juga begitu ya. Jadi tidak ada denda uang, tapi denda edukatif, yaitu misalnya kalau nggak ngaji, denda suruh baca Yasin satu majelis ya 7 kali. Dulu ada yang saya denda karena nggak ngaji, saya takzir supaya membaca Quran 1 juz satu majelis. Ya, lumayan kan. Kalau di tempatnya Akyas, itu yang melanggar disuruh istighfar 100 kali. Istighfar 100, atau nulis astagfirullahaladzim 100 kali. Jadi di situ takzirnya takzir yang bersifat edukatif. Oke, kembali ke apa ini, ke khidmah ya. Fahadha wal adabul inda santri, inilah etika menurut para santri. Idzan kalau demikian, anna aliyata ta'allumil Quran, bahwasanya proses belajar Quran wa ta'limahu, dan apa itu mengajarkan Quran, mujarad naqlil ma'rifah, bukan sekedar memindah pengetahuan, min dhihnil muallim, dari otaknya guru, ila adhanit tulaqob, otaknya santri. Jadi konsep pendidikan Quran bukan sekedar memindah iso maca Quran, ya, sing tadi nira iso maca Quran dadi iso maca, la, wa inna ma aidan, tetapi juga zaraul akhlaki wal adabi, menanamkan akhlak dan etika. Makanya mohon maaf, saya termasuk yang sebenarnya memberi catatan ketika santri, sebagian anak orang kaya itu kan tidak mau ngaji TPA. Ini sebenarnya problem loh secara etik. Gurune sing kon teko nang umahe, nang apa itu? Nang umahe. Anaknya orang kaya tidak mau antri baris sama umumnya anak-anak yang lain. Maunya gurunya yang suruh datang tanpa harus antri, karena dia orang kaya mau bayar gurunya per datang, bayar ada yang 20.000, ada yang 50.000, tergantung kedermawanan orang kaya ya. Ini sisi lain, mohon maaf catatan saya, sebenarnya dari sisi etika menjadi kurang mengena buat anaknya. Ya. Tapi coba Anda lihat, kenapa kalau di di tempat kiai ya, atau guru itu ngaji do antri, urut, sabar ya. Saya dulu antri, kadang antri sampai setengah jam. Baston ini ya, saya cerita Baston, katanya antri bisa 1 jam, 2 jam hanya untuk talaki kiroah misalnya. Ya dia laksanakan tuh ya. Jadi itulah harga sebuah
ilmu, berani membeli sejarah dengan ketekunan. Ya. Makanya saya mendorong para santri itu, mohon maaf ya semua, panjenengan semua, kalau sekedar misalnya kadang mungkin ada guru agak lama ditunggu ya, panjenengan tetap tambah lah. Saya masih ingat dulu, oh, tahun berapa ya, tahun 2000-an lah. Sebelum saya menikah itu, kalau saya ngajar di Nurussalam waktu itu masih ingat ya. Oh, misalnya nunggu untuk memastikan kan dulu nggak ada HP ya soalnya ya. Tapi juga betul penjelasannya menjadi rasional. Itu ditunggu ustadznya itu sampai waktunya habis ya. Kadang setengah jam lah minimal. Kalau sudah nggak datang, oh berarti libur. Ya, dulu nggak ada HP. Jadi nunggu ya, menunjukkan bahwa mereka siap siap ilmu ya, siap ilmu menunggu ya. Nah, lebih zaman saya di kampus itu, Mas, Mbak ya. Untuk minta tanda tangan sama dosen itu, Masya Allah, dulu kan, nah, mohon maaf, juga dosen nggak semuanya punya telepon, dosen nggak punya HP, nggak ada HP saat itu, nggak ada pager. Jadi misalnya nunggu dosennya itu dari jam 8 sampai jam 2 sore, bahkan mungkin jam 3 mau nyengor ya. Arum jaluk tanda tanya penjaganya, wah ndak tahu Pak dosen datang apa enggak. Itu ya dilakoni. Ya, ndak ada pilihan lain ya kecuali bersabar sekaligus ya tadi menguji apa itu resiliensi. Nah, saya ingin mengatakan ini penting ini. Jadi ada kemarin saya nguji disertasi tentang resiliensi akademik mahasiswa di kalangan mahasiswa S3 untuk meraih doktor. Nah, itu ada cerita menarik ya dari seorang penguji bahwa sebahagian mahasiswa di luar UIN ini yang diceritakan di luar UIN banyak terjadi bunuh diri katanya karena problem tidak kuatnya apa itu menghadapi tekanan akademik ya. Jadi ada sebagian kampus menurut Profesor Karwati ya namanya Pak Suyadi, Profesor Suyadi. Itu yang sebagian mahasiswanya itu akhirnya bunuh diri. Problemnya adalah faktor bimbingan. Bimbingan yang mungkin dianggap killer kayak apalah gitu ya. Dia nggak kuat, nggak tahan, malah milih bunuh diri. Ini di UPN ya ada dikabarkan berita terbaru, Anda boleh cek di Google ya. Itu ada mahasiswa itu menghilang, nggak jelas. Karena diberikan takzir oleh dosennya kalau saya nggak salah memahami berita itu dikasih sanksi oleh dosennya gara-gara dia nggak ngumpulkan tugas kayaknya. Pokoknya menghilang. Nah ini saya kira jangan sampai terjadi pada kalian ya sebagai santri. Kalian semua ya panjenengan semua harus punya daya resiliensi yang kuat ya. Jangan gampang apa itu ngelokro. Jadi harus punya daya lenting yang kuat demi sebuah cita-cita yang mulia. Lah kalau ada masalah dikit, sedikit saja sudah apa itu motong begitu. Gimana Anda mau jadi orang sukses? Ya. Jadi ini ada riset juga memberikan satu argumen utama mengatakan bahwa anak-anak generasi milenial secara intelektual dianggap sangat kuat, sangat bagus, tetapi secara emosional ternyata sangat lemah, tidak tahan bantingan.
saya ingin mendorong dan mengajak kepada para santri ya teman-teman di Gedung Putih, teman-teman di LSG atau dimanapun Anda berada, kalau Anda ingin sukses, Anda harus punya daya resiliensi yang kokoh, daya kebertahanan ketika Anda terpuruk segera bangkit untuk terus move on dan melakukan hal-hal yang produktif. Ketika Anda bimbingan skripsi, tesis, dicoret-coret oleh dosennya, bahkan mungkin dimarahi, Anda harus tegar, Anda harus kuat, Anda harus memiliki ketangguhan. Saya selalu mengatakan kalau bisa, Anda harus tundukkan itu. Dosennya sampai jelek, baru akhirnya ditandatangani. Jadi Anda lebih kuat dari dosennya. Gandeng dosennya setiap hari, setiap minggu diparani, di WA, mungkin eh, di Capri untuk konsultasi. Akhirnya kan dosennya jelek. Sampean tanda tangan. Akhirnya ditandatangani skripsi sampean. Nah itu berarti yang kuat sampean ya. Yang punya daya resiliensi sampean. Itu. Oke, jadi itu Mbak, Mas ya, kaitannya dengan mengaji, kenapa perlu antri, Mbak-mbak ini santri-santri LSG, santri Putra, Putri, santri Gedung Putih. Anda nek sekedar antri jangan motong, ya, ya sudah ikuti aja. Itu sorogan, antri itu anak-anak LS kita bilangin, antri ya antri sambil moco mutolaah gitu kan, nyemak kamus ya maknai mempersiapkan lebih banyak yang mau dibaca itu lebih bagus daripada sekedar asik antri sik dawa yuk bersambalewan ndak begitu ya. Oke, jadi proses belajar Quran bukan hanya sekedar bisa baca, eh, memindah pengetahuan dari otaknya guru ke otaknya santri, tetapi ada penanaman akhlak dan etika. Fi qulubit tullabi di dalam hatinya para santri, wasulukim dan behavior, ya, their behavior, dari perilaku mereka. Wa rasulu utai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu innama bu'aitsa. Sesungguhnya diutus mimal akhlaki untuk menyempurnakan akhlak. Dan inilah saya kira tantangan kita bersama bahwa akhlak, behavior, or character is very important in our life. Ya, character is everything. When character is lost, everything is lost. Ya. Karakter adalah segalanya. Kalau karakternya hilang, maka kita akan kehilangan semuanya. So, ya, maka eh, berlatihlah, bersyukurlah kita tinggal di pesantren, ditemani gurunya, ditemani komunitas teman-teman yang baik, setidaknya akan menjadi penguat ya, reminder pengingat kita semua, oh iya nek gak ngaji merasa nggak nyaman sama teman-temannya yang ngaji, kalau nggak ikut sholat nggak ikut jamaah merasa nggak nyaman ya. Dan perasaan nggak nyaman itu penting dipelihara karena dengan begitu berarti kita ada kesadaran untuk menjaga social order, tatanan sosial. An Abi kama fil hadisi sebagaimana dalam hadis an Abi Hurairah dari Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku sesungguhnya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Musnad Imam Bazar ya dalam kitab Al-Bahr Az-Zakhar. Oke, di situ ada gambar Anda lihat itu. Suratut Talib alladzi yuqabbilul mushaf, gambar santri yang sedang mencium mushaf, wasyaih alladzi yad'uhu ala ra'sihi. Lihat ada seorang syekh yang meletakkan mushaf di atas kepalanya. Tujuannya apa? Ikraman lil Qur'anil Karim. Memuliakan Al-Qur'an. Gambar kedua di situ suratul Talib alladzi yuqabbilu yada syaikhihi. Gambar santri yang mencium
tangan kiainya itu. Ba'da ta'allumil Quran, sesudah baca Quran ya, sesudah belajar Quran. Wadzalika nau'un min anwa'il ikram li ahlil Quran. Ini salah satu macam memuliakan ahli Quran ya. Ya, apa dan kalau kita lakukan dengan penuh apa itu ihtiram ya insya Allah ya bagian dari mohon ridho barokah dari guru-guru kita. Wa min jumlatil ma'nal mu'ayasyah dan itu termasuk pengertian mu'ayasyah living Quran ya. Ma'al Quran ya living Quran dan juga annahum bahwasanya mereka itu yastakhdimuna mereka menjadikan ba'da ayat syifaing sebagian ayat syifa litadawi untuk berobat. Ada ayat-ayat yang disebut dengan ayat syifa misalnya di surat Al-Hasyr itu wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Ini dipakai untuk berobat. Al-Fatihah dipakai untuk mengobati sakit panas, demam ya. Wa ruqyah syariah dan ruqyah syariah. Idhofatan ila qiraatim di samping mereka bacaan mereka lil Qur'ani terhadap Quran jama'atan secara berjamaah fi ba'dil munasabatid diniyati al-istima'iyati di dalam sebagian kegiatan sosial keagamaan. Ya toh, mau pindah rumah, ngatamin Quran dulu, mau khitanan, baca Quran dulu, mau nikahan, mau ijab kabul ya. Ada sebagian di Pati itu di daerah pesisir utara, di Pati itu kebiasaannya semaan Quran dulu ya, mau khitanan, mau apa ngantenan ya, mau punya hajat, mau menikahkan anaknya suruh baca Quran dulu. Litashili umurihim untuk memudahkan urusan mereka au muwajahatil masyakil atau untuk menghadapi kesulitan wal bala au qada'i hawaijim atau untuk memenuhi kebutuhan mereka. Baca Quran ya, hataman dulu, tabarukan krono mencari barokah wa tawassulan dan wasilah bi khatmil Qur'anil Karim dengan menghatamkan Quran ya. Bahwa nyun sewu Mbak Mas saya sampaikan bisa jadi meskipun sudah ngatamin Quran bisa saja apa itu hajat mereka tidak sesuai ekspektasi. Pilihan lurah ngatamin Quran tetap nggak jadi ternyata. Apa itu mau nyalon caleg ya, yuk santri-santri diundang kondo maca Quran, ngatamin Quran. Ternyata nggak jadi, ya nggak masalah. Itu tidak melemahkan mereka di dalam apa itu tetap menjaga tradisi Khatmil Quran. Ya, karena apa? Kita tetap punya keyakinan, kalaupun nggak jadi caleg, nggak jadi lurah, ngatamin Quran di rumahnya tetap ada barokahnya. Insya Allah, meskipun nggak jadi lurah, nggak jadi rektor, misalnya nggak jadi dekan, ya sudah khataman Quran, tapi hati tetap cool, ya dah. Pikiran tetap dingin, tidak ambisius, ya tidak menebar kebencian kepada lawan kompetitornya misalnya. Nah itu barokah Quran. Ada nggak jadi caleg jadi gila, nggak jadi apa? Kan dulu banyak yang nyalek nggak jadi akhirnya gila ya, dah. Ada yang gila itu ketawa sendiri. Karena apa? Ya dia punya keinginan tapi nggak terkendali. Ya. Wahum utai mereka itu yaktabiruna menganggap anak qiraatul Quran bahasanya membaca Quran wa takhtimau dan menghatamkan Quran itu juz'un minal a'malis sholihah bagian dari amal soleh
allati yutawassalu biha fi istijabati du'a, yang menjadi wasilah untuk diijabahi doanya. Kama Allah. Ini bacanya kama amaronallahu bi, sebagaimana Allah memerintahkan kepada kita bihi dengan hal itu, dengan khatmil Quran, dengan tawasul tadi. Qouli ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah ilaihi, menuju Allah, al wasilah, ta'ing wasilah. Wasilah yang dimaksud di sini adalah wasilah dengan amal soleh. Sampean kalau berdoa, tawasulnya dengan amal soleh, salah satunya dengan menghatamkan Quran. Bisa juga dengan membaca sholawat sekian kali. Tawasulnya dengan bersedekah. Tawasulnya dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tawasulnya dengan mengajar para santri. Tawasulnya dengan berkhidmah ke lembaga, ke pesantren, ya. Itu semua jadi bagian dari amal soleh yang mengurus masjid. Ya Allah, kalau saya ini ngurus masjid karena mencari ridhamu, ya Allah, maka mudahkanlah urusan masa depanku. Ya Allah, kalau selama ini saya mengajar ini karena mencari ridhamu, bukan karena ingin disebut sebagai guru, tapi mencari ridhamu dalam rangka mensyukuri ilmu, menyebar ilmu. Eh, Kami mohon kepadamu, ya Allah, berkahilah hidup kami, keluarga kami, masa depan kami, dan seterusnya. Itu tawasul bil a'malis sholih. Teman-teman yang menghafal Quran juga begitu. Ya Allah, kalau selama ini saya menghafal Quran karena mencari ridhamu, bukan karena pengen disebut hafid, ya. Mohon padamu, ya Allah, berikan kami hidup yang penuh barokah, mudah meraih cita-cita mulia, diberi pekerjaan yang membawa keberkahan hidupnya, dan seterusnya. Silakan. Kadzalika, demikian juga ba'dal muslimin, bahwasanya sebagian orang muslim itu kanu biasa, siapa mereka, yulsiquna, menempelkan, wa yu'allikuna, dan menggantungkan, alauhati, kertas, ya, blabak, ya, lauhat, papan, al-maktubati fiha ba'dul ayat, yang di dalamnya tertulis bagian ayat Al-Qur'aniyah al-muayyanah tertentu, bi khatin jamilin, dengan khot yang baik. Anda lihat tuh di LSG, di depan joglo itu kan ada tulisan Al-Fatihah apa itu. Saya tempelkan tuh di depan. Ya, itu contoh ala judroni buyutihim, pada dinding-dinding rumah mereka. Mitlu ayatil kursi, seperti ayat kursi, au surat yasin, awil muawidatain, atau surat al-muawidatain, li ajli salamatihim minas syariqah, agar mereka selamat dari pencurian, wa min hujumi sihri, dan dari selamat dari serangan sihir, wa ma ila dzalika, dan lain sebagainya. Hadza utai ini, kulluhu, ya semuanya, ini semua yang dari masuk tahta babil mu'ayyashah ma'al Quran, termasuk masuk dalam bingkai konsep mu'ayyashah ma'al Quran atau living Quran. Ini contoh fenomena living Quran ya begitu. Ada yang mushaf digantung di mobil, ya. Wa minal mu'ayyashah, dan itu termasuk living Quran, ma'al Quran. Ayat anna ba'dul ulama, bahwasan sebagian ulama itu katabu, mereka menulis kutuban ing kitab-kitab, khosatan khusus, tahtawi, yang memuat ala fadailil Quran, tentang fadilah-fadilah Quran, wa riwayat, dan riwayat-riwayat al-muta'alliqati, yang berkaitan biha, dengan fadilah Quran, kama huwa ma'rufun, sebagaimana kita kenal. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan barokah, manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.